Halo semuanya, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah manuver ekonomi yang krusial banget buat Indonesia, yaitu rencana ambisius untuk beralih dari LPG yang selama ini kita impor ke DME atau dimethyl ether yang diproduksi di dalam negeri. Fokus ulasan kita kali ini adalah melihat seberapa besar sih dampak ekonomi dari kebijakan ini. Kita akan bahas secara objektif gimana target mulia untuk ngurangin impor ini ternyata harus berbenturan sama realita yang cukup keras tentang realokasi subsidi energi kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari beban berat impor LPG, lanjut ke DME sebagai solusi domestik, target pengurangan impor pemerintah, tantangan realokasi subsidi, dampak ekonomi jangka pendeknya, dan terakhir, kita evaluasi resiko jangka panjangnya. Masuk ke bagian pertama, beban berat impor LPG. Buat paham kenapa rencana ini didorong begitu gencar, kita harus lihat seberapa besar ketergantungan energi nasional kita saat ini. 76%. Ya, Anda nggak salah dengar. Di tahun 2020 lalu, lebih dari 3/4 pasokan LPG buat dapur rumah tangga kita, itu adalah hasil impor. Ketergantungan sebesar ini bukan cuma masalah ribetnya logistik loh. Ini adalah celah kerentanan yang luar biasa besar buat ketahanan energi dan postur anggaran negara kita. Coba bayangkan ketimpangannya. Dari total kebutuhan nasional yang nyentuh 8 juta ton di tahun 2020, kita harus impor 6 juta ton. Sementara itu, kilang dalam negeri kita cuma bisa nyumbang sekitar 1,9 juta ton. Kesenjangan yang jomplang banget ini yang setiap tahun terus-terusan membakar cadangan devisa kita cuma buat beli gas dari negara lain. Terus, solusinya apa dong? Nah, kita masuk ke bagian 2. DME sebagai solusi domestik, alias alternatif menyulap batu bara jadi gas. Mari kita kenalan dulu sama DME atau dimethyl ether. Rumus kimianya mungkin kelihatan rumit, tapi poin pentingnya tuh di sini. Sifat fisik dan kimia DME ini nyaris identik sama LPG. Ini jenius banget, karena artinya masyarakat nggak perlu repot beli kompor baru atau ganti tabung gas yang udah ada di rumah. Semuanya bisa langsung pakai infrastruktur yang ada. Lalu gimana kita bikinnya? Gini, Indonesia itu punya lebih dari 20 miliar ton cadangan batu bara kalori rendah yang harganya murah banget di pasar ekspor. Nah, lewat proses gasifikasi yang dibangun langsung di mulut tambang, batu bara yang tadinya kurang bernilai ini disulap jadi gas berharga. Istilahnya, kita mengubah beban sumber daya alam jadi kunci kemandirian energi. Bagian ketiga, target pengurangan impor. Inisiatif sebesar ini pasti didorong oleh visi yang sangat optimis dari pemerintah. Target pemerintah kita sangat ambisius. Mereka mau stop impor LPG sepenuhnya di tahun 2030. Dengan pakai DME domestik, kita diproyeksikan bisa menghemat devisa negara sampai 9,1 triliun rupiah setiap tahunnya. Belum lagi kita bisa manfaatin cadangan batubara yang ganggur tadi dan ngebuka sekitar 13.000 lapangan kerja baru. Kedengarannya seperti skenario ekonomi yang sempurna banget kan? Tapi tunggu dulu, ekonomi itu selalu soal untung rugi kan? Di bagian 4 ini, tantangan realokasi subsidi. Kita harus menimbang realita ekonominya secara jernih. Mari kita bandingkan biayanya secara langsung. Saat ini, harga rata-rata LPG bersubsidi itu sekitar $474 Amerika per ton. Tapi ironisnya, estimasi biaya untuk memproduksi DME di dalam negeri justru jauh lebih mahal, berkisar antara $617 sampai $710 per ton. Jadi realitanya, bikin DME sendiri itu harganya melambung jauh di atas impor LPG. Pertanyaannya, gimana caranya negara bisa memangkas beban subsidi kalau harga barang penggantinya malah lebih menguras kantong? Kekhawatiran ini makin jelas kalau kita baca analisis dari IEFE. Mereka ngasih peringatan keras nih. Karena biaya produksi DME bisa sampai 2 kali lipat dari impor LPG, proyek ini justru berpotensi membebani keuangan negara dengan kerugian 5 triliun rupiah tiap tahunnya. Ini tantangan fiskal yang masif banget. Biaya produksi lokal yang bengkak ini bisa dengan mudah menghapus semua penghematan devisa yang kita harapkan tadi. Oke, lalu gimana efek kebijakan raksasa ini ke roda ekonomi kita secara keseluruhan? Di bagian 5, dampak ekonomi jangka pendek, kita bakal lihat hasil dari permodelan makroekonomi atau yang biasa disebut model CJE. Menariknya, dalam jangka pendek, hasilnya cukup positif loh. Membangun industri DME dan nutup keran impor ini ternyata bisa ngasih suntikan pertumbuhan yang lumayan buat produk domestik bruto kita. Kenapa bisa gitu? Sederhana aja, waktu kita mulai bangun infrastruktur raksasa buat penuhin kebutuhan energi sendiri, itu memicu ledakan permintaan tenaga kerja, modal, dan alat berat. Ini jadi stimulan instan buat ekonomi. Studi memperkirakan, lonjakan produktivitas ini bisa nyumbang nilai ekonomi tambahan sampai 26,73 triliun rupiah per tahun di fase-fase awal.
Tapi ingat, negara ini nggak cuma dibangun buat 5 atau 10 tahun ke depan. Masuk ke bagian 6, evaluasi risiko jangka panjang. Saat kita tarik permodelan yang sama jauh ke depan, realitanya ternyata cukup bikin was-was. Angka PDB yang tadinya hijau dan positif secara konsisten berbalik jadi kontraksi negatif. Dalam jangka panjang, kebijakan yang tadinya memompa ekonomi ini justru diprediksi bakal perlahan-lahan menyusutkan PDB nasional kita. Loh, kok bisa grafiknya malah anjlok? Ada 3 alasan utama di balik ini. Pertama, adanya fenomena labor shifting, di mana tenaga kerja dan modal tersedot habis-habisan ke sektor gasifikasi DME, yang pada akhirnya malah bikin sektor industri lain kekurangan tenaga dan melambat. Kedua, demi menyuplai pabrik dengan batu bara murah, negara berpotensi kehilangan triliunan rupiah dari pendapatan negara bukan pajak. Dan ketiga, ini yang paling berat dampaknya, mengubah batu bara jadi gas itu menghasilkan emisi karbon yang luar biasa besar. Biaya buat mengatasi dampak lingkungannya saja diperkirakan bisa mencapai hampir 9 triliun rupiah. Jadi, ini membawa kita pada satu pertanyaan besar di akhir pembahasan ini. Apakah ambisi luar biasa untuk mengejar kemandirian energi dan melepaskan diri dari impor ini benar-benar sepandan dengan beban finansial dan resiko lingkungan jangka panjang yang akan kita wariskan ke generasi mendatang? Ekonomi itu pada akhirnya selalu tentang trade-off, tentang pertukaran. Dan transisi dari LPG ke DME ini jelas merupakan salah satu pertukaran paling kompleks dalam sejarah modern Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menemani ulasan kita kali ini. Tetaplah kritis dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.